Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like. Terima kasih. Bab 1341 sampai bab 1345. Mendengar perintah Yechen, seseorang segera mengeluarkan kunci, siap membuka pintu besi di dalam. Yechen memerintahkan, kalian akan berjaga di luar pintu sebentar lagi. Jika seseorang datang, cobalah menyingkir. Setelah mengatakan itu, Yechen melihat waktu dan berkata, saya kira komandan Anda akan datang sebentar lagi. Jika dia ingin masuk, biarkan saja dia masuk. Anda hanya perlu bertindak secara alami dan jangan biarkan dia melihat petunjuk apapun. Oke, kelima orang itu setuju serempak. Segera, pintu terbuka. Begitu pintu terbuka, ada bau tanah di dalam. Ketika saya masuk, saya menemukan bahwa tidak ada apa-apa di seluruh ruangan. Hanya ada satu lampu yang tergantung sendirian di bagian atas ruangan. Watt bohlamnya adalah sangat rendah dan cahayanya sangat redup. Terdapat beberapa bekas penguat buatan di bagian atas ruangan, namun tembok di sekelilingnya masih terbuat dari lumpur. Dalam ruangan seperti ini, pada dasarnya Anda tidak memiliki peluang untuk bunuh diri, dan Anda tidak bisa mati meskipun terkena benturan dinding. Di pojok, ada 8 orang berkerudung hitam, tangan terikat ke belakang, duduk berjajar, bersandar di dinding, di lantai. Yechen tidak bisa melihat wajah mereka, tetapi dari pakaian dan sosok mereka, dia tahu bahwa di antara 8 orang, ada 3 wanita dan 5 pria. Mendengar suara pintu terbuka, mereka berdelapan merasa gugup beberapa saat, bahkan ada yang mulai meringkuk dan gemetar tanpa sadar. Yechen memasuki rumah dan menutup pintu besi tanpa kesulitan. Kemudian, dia berjalan ke arah 8 orang dan melepas tudung hitam mereka satu persatu. Yechen melepas tudung 7 orang berturut-turut dari kiri ke kanan. Ternyata kelima laki-laki dan 2 perempuan itu memiliki warna kulit yang berbeda. Salah satu laki-laki berkulit kuning, namun kedua perempuan itu sama-sama berambut pirang dan berkulit putih. Setelah memilih yang terakhir, akhirnya saya melihat seorang wanita berkulit kuning dengan rambut pendek dan berpenampilan cantik. Kedelapan orang ini selalu ditutupi komedo tebal, sehingga pandangan mereka selalu dalam kegelapan. Sekarang mereka tiba-tiba mendapat cahaya. Bahkan jika itu hanya cahaya redup, bola lampu membuat mereka merasa sangat menyilaukan, sehingga mereka semua tanpa sadar menutupi cahaya di depan mata Anda dengan tangan Anda. Setelah beberapa saat, penglihatan semua orang akhirnya berangsur-angsur kembali normal. Yang membuat mereka ngeri adalah yang berdiri di depan mereka adalah seorang pria bertopeng hitam dan mengenakan pakaian standar teroris. Pria itu memegang AK-47 di tangannya, dan dia tampak seperti seorang gangster. Pada saat ini, Yechen memandang gadis kuning yang mirip Gao Yuan, dan bertanya langsung dalam bahasa Mandarin, apakah kamu He Ziqiu? Begitu kata-kata itu keluar, tubuh gadis itu tiba-tiba bergerak-gerak. Dia memandang Yechen dan tanpa sadar bertanya dalam bahasa Mandarin, bagaimana kamu mengenal saya? Apakah kamu dari Tiongkok? Yechen mengulurkan tangan dan melepas topengnya, dan berkata dengan ringan, saya dipercaya oleh ayahmu untuk membawakanmu pulanglah. Begitu kata-kata ini keluar, He Ziqiu disambar petir. Dia memandang Marvin Ye dengan tidak percaya, dan berseru, apa katamu, ayahku mempercayakanmu untuk mengantarku pulang? Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Juga, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu anggota dari kekuatan oposisi? Yechen tersenyum sedikit. Nona He, Anda memiliki terlalu banyak pertanyaan. Tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya bukan anggota kekuatan oposisi. Jadi saya segera bergegas dari Tiongkok, mendengar. Ini saat itu, seorang pria ras kuning berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Ini, bagaimana mungkin, baru lebih dari setengah hari sejak kami ditangkap. Dalam waktu sesingkat itu,
Anda bisa, jangan mengejar ketinggalan dari Tiongkok. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apa yang menurutmu tidak mungkin, belum tentu benar-benar mustahil. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah He Ziqiu dan berkata dengan ringan, waktunya mendesak, aku akan mempersiapkanmu setelan pakaian oposisi untukmu sebentar lagi, dan ikuti aku setelah kamu memakainya. He Ziqiu berseru dan bertanya kepadanya, lalu, bagaimana dengan teman-temanku? Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, aku tidak untuk saat ini tidak ada cara yang baik untuk menyelamatkan kalian berdelapan. Jadi ikuti aku dulu, dan aku akan mengirimmu ke tempat yang aman dulu. Jika kondisinya memungkinkan, aku mungkin mempertimbangkan untuk kembali untuk menyelamatkan yang lain. Pada saat ini, seorang pria berambut pirang berseru dalam bahasa Mandarinnya yang tidak terlalu fasih, saya pikir Anda penipu, ada 1.000 atau 2.000 pemberontak yang ditempatkan di sini. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkan kami? Ye Chen mengangguk. Berkata, kamu benar, aku tidak bisa menyelamatkanmu, jadi kamu tetap di sini saja. Mendengar ini, pria pirang itu mendengus dingin dan dengan marah berkata, aku juga tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Ada begitu banyak orang berjaga di luar. Jika kamu pergi bersamamu, kamu akan dipukuli hingga ke sarang lebah dengan senapan mesin. Saya lebih suka tinggal dan menunggu Ibu Pertiwi menyelamatkan saya. Mungkin Ibu Pertiwi saya akan segera menyetujui tuntutan pihak oposisi, atau kirimkan saja SEAL untuk menyelamatkan kita. Tepat, gadis pirang lainnya berkata dalam bahasa China, US Navy SEAL kita adalah pasukan khusus terbaik di dunia. Tugas yang paling sulit, termasuk membunuh para pemimpin teroris global, tidak masalah. Saya yakin mereka akan melakukannya datang untuk menyelamatkan kami. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bagaimana Anda tahu bahwa Amerika Serikat pasti akan mengirim Navy SEAL untuk menyelamatkan Anda? Siapa itu? Percaya diri untuk Anda. Seorang anak laki-laki Amerika berkulit gelap di sebelahnya berkata tanpa ragu-ragu, Amerika Serikat kita selalu kuat dan tidak akan membiarkan angkatan bersenjata asing membahayakan warganya. Dan, jangan lupa, Amerika Serikat kita memiliki banyak pangkalan militer, termasuk beberapa di Timur Tengah saja. Turki, negara tetangga Suriah di utara, memiliki beberapa pangkalan militer kami. Arab Saudi di selatan Suriah juga memiliki pangkalan militer kami. Jadi, tanah air kami sangat mungkin bahwa tim SEAL akan dikirim dari kedua negara ini untuk menyelamatkan kita. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengagumi, saya menemukan bahwa Anda semua cukup kuat, Anda dapat berbicara bahasa Mandarin dengan sangat lancar, sudahkah Anda belajar secara spesifik? Anak laki-laki India Amerika lainnya dari berkata dengan wajah bangga, sejujurnya, kami semua adalah siswa terbaik di Amerika Serikat. Masing-masing dari kami memiliki beberapa gelar master dan doktoral. Setiap orang memiliki beberapa gelar master dan doktoral, mahir dalam beberapa bahasa. Jadi apa gunanya mengetahui bahasa Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman, semuanya tidak perlu dikhawatirkan. Ye Chen mau tidak mau mengacungkannya, dan bertanya sambil tersenyum, luar biasa, sungguh luar biasa. Setelah berbicara, dia tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan menghela nafas. Oh, saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa seseorang sebodoh kamu belajar begitu banyak bahasa? Mungkinkah orang yang tidak punya hati punya bakat untuk belajar bahasa? Pria itu berseru, kamu. Apa yang kamu bicarakan? Ye Chen mencibir dan berkata, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki pangkalan militer di beberapa negara sekitar. Jadi mengapa saya datang ke sini jauh-jauh dari Tiongkok, dan SEAL Anda sangat dekat, tetapi sejauh ini tidak ada hantu? Mendengar pertanyaan Ye Chen, anak laki-laki itu berseru dan membantah. Pertama-tama, saya sama sekali tidak percaya Anda datang ke sini dari Tiongkok, karena itu sama sekali tidak realistis. Setelah berbicara, dia memandang semua orang dan berkata dengan sangat serius. Setiap orang telah mempelajari geografi dunia dan geografi Tiongkok, jadi Anda harus mengetahui jarak dari Tiongkok ke sini.
Jika Anda terbang dari Tiongkok bagian tengah, jarak garis lurus setidaknya 6.000 km. Jika Anda terbang dari barat Tiongkok, terbang dari wilayah tersebut, jarak garis lurus tidak akan kurang dari 5.000 km. Ye Chen mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat pintar, kamu tahu segalanya." Setelah berbicara, Ye Chen mengganti topik, sambil bercanda berkata, "Tapi Anda salah menebak, Anda sangat pintar. Saya tidak datang dari Tiongkok Tengah atau Tiongkok Barat, saya berasal dari Tiongkok Timur, Tiongkok Timur bahkan lebih tidak mungkin, Cina Timur ada di sini. Apalagi 7.000 km, bagaimana Anda bisa terbang ke sini dalam waktu sesingkat itu, dengan roket?" Dia berkata sambil mencibir, "Dan, seperti yang kita semua tahu, Suriah. Karena perang, lalu lintas udara belum dilanjutkan. Jika Anda ingin pergi dari Tiongkok ke Suriah, Anda harus terbang terlebih dahulu ke negara-negara tetangga di sekitarnya, lalu beralih ke transportasi darat. Saya akan menghitung Anda mengambil rute terpendek dan tidak menunda untuk A menit. Menurut perkiraan saya, Anda akan membutuhkan setidaknya 20 jam untuk tiba. Tetapi kami belum ditangkap selama 24 jam. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memprediksi? Jadi, izinkan saya mengatakan, Anda berbohong, Ye Chen." Gemetar kepalanya tak berdaya, menatap Hezekiah, dan bertanya, "Apakah orang ini selalu seperti ini?" Ekspresi Hezekiah sedikit malu dan ragu-ragu pada saat yang sama. Faktanya, dia tidak yakin dengan identitas Ye Chen, dan dia tidak percaya apa yang dikatakan Ye Chen. Selain itu, mendengarkan suara Ye Chen secara langsung agak berbeda dari apa yang dia dan Ye Chen dengar melalui komunikasi WeChat dan melalui ponsel www. Selain itu, Ye Chen tidak mengungkapkan identitasnya, jadi dia tiba-tiba menjadi sedikit tidak terduga. Lagi pula, spekulasi yang dilontarkan bocah India tadi bukannya tidak masuk akal. Pernyataan Ye Chen, tidak peduli dari segi waktu atau ruang, sedikit banyak bertentangan dengan logika. Pada saat ini, orang India yang hebat itu terus berkata, "Saya beritahu Anda, setiap kali SEAL kami melakukan misi, mereka berusaha untuk mencapai kesuksesan 100%. Jadi mereka pasti akan merumuskan rencana penyelamatan yang komprehensif terlebih dahulu, dan kemudian melakukan operasi pisau bedah, operasi penyelamatan seperti ini. Saya yakin mereka akan membutuhkan waktu lama untuk menyelamatkan kita." Ye Chen mencibir, "Oke, berhenti bicara omong kosong, hanya kamu yang bisa bicara omong kosong jika mulutmu panjang, kan?" Sejujurnya, media Eropa dan Amerika tidak memberitakan berita bahwa kalian ditangkap sama sekali, tahukah? Anda apa artinya tidak ada laporan yang diberitakan? Artinya, rekan senegara Anda di Amerika tidak tahu bahwa Anda ditangkap. Jadi tentara Anda tidak akan repot mengirim pasukan untuk menyelamatkan Anda. Apalagi mengirim pasukan untuk menyelamatkan Anda. Pihak oposisi meminta kedutaan Anda uang tebusan sebesar 80 juta dan ditolak. Anda masih mengharapkan mereka mengirim pasukan untuk menyelamatkan kamu. Apakah kamu pikir ayahmu adalah Buffett atau Bill Gates? Saya tidak percaya. Beberapa pemuda Amerika menjawab serempak, "Kamu pasti berbohong." Anak laki-laki India itu hanya memandang Hezekiah dan berkata dengan keras, "Saya tahu Kiyu, Anda harus berhati-hati terhadap orang ini. Saya sangat curiga bahwa orang ini adalah anggota oposisi. Jika tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan bisa tiba di sini dalam waktu sesingkat itu. Dan jangan lupa, ada orang lain di sini, dijaga oleh 2.000 tentara oposisi. Jika dia bukan salah satu dari mereka, tidak mungkin dia bisa masuk hidup-hidup." Lihat dia, mengenakan pakaian oposisi dan memegang senjata oposisi. Orang ini pasti anggota oposisi. Segera, dia menatap Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Orang ini datang ke sini untuk bertindak bersamamu sekarang dan memfitnah tanah air kita. Saya tidak tahu apa niat Anda. Mungkin itu karena pihak oposisi tahu bahwa Anda adalah orang Amerika keturunan Tionghoa. Teman-teman, jadi saya menemukan orang Tionghoa seperti dia dari tim untuk datang dan membuat jebakan dengan Anda. Saya pikir dia pasti diatur oleh pihak oposisi untuk menghasut Anda.
kamu tidak boleh percaya padanya. Ye Chen sangat marah pada si idiot ini sehingga dia ingin tertawa, dan bertanya kepadanya, karena kamu sangat yakin bahwa aku adalah anggota oposisi, dan kamu begitu sok di depanku. Apakah kamu tidak takut aku akan melakukannya? Gunakan AK-47 di tanganku untuk membunuhmu, Tutu. Bocah India itu jelas sedikit gugup, tapi dia tetap berpura-pura tegar dan berkata, aku tidak percaya kamu berani menyerangku. Pertentanganmu sedemikian rupa berusaha keras untuk menangkap kami. Bukankah kamu hanya ingin menggunakan ini untuk mengikuti? Apakah tanah air kami menegosiasikan persyaratan? Jika kamu membunuhku, apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk menegosiasikan persyaratan dengan tanah air kami? Terlebih lagi, ketika tanah air kami ingin membalas kamu, itu akan menjadi akhir dari kamu. Hanya dengan beberapa rudal, kamu bisa tempat ini telah rata dengan tanah. Ye Chen berkata dengan sinis, 8 dari kalian, satu persatu, tidak lebih dari seorang siswa terbaik dengan prestasi akademis yang lebih baik. Dalam hal latar belakang keluarga, apakah orang tua Anda kaya? Dalam hal latar belakang, ada di antara Anda yang punya bisakah orang tua seseorang menjadi legislator negara bagian di Amerika Serikat? Anda ingin uang tetapi tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Dan Anda masih menjilat wajah Anda dan menunggu Navy SEAL menyelamatkan Anda. Anda masih ingin orang lain menggunakan rudal untuk membalas dendam. Bukan berarti saya meremehkan Anda, harga rudal konvensional berukuran kecil dan menengah adalah beberapa juta dolar, dan rudal permukaan ke permukaan mulai dari puluhan juta dolar. Apakah Anda pantas menggunakan senjata mahal seperti itu untuk membalas dendam? Ekspresi anak laki-laki India itu sangat jelek. Berpikir katakan sesuatu, tetapi tidak dapat menemukan bahasa untuk membantah sekaligus. Kali ini, anak laki-laki keturunan Tionghoa lainnya berkata, berhentilah bermain-main dengan kebohonganmu di sini. Seperti yang kita ketahui bersama, Amerika Serikat selalu mengutamakan keselamatan warganya, dan kami berdelapan adalah pilar masyarakat. Negara pasti akan menyelamatkan kami dengan segala cara. Ya, Anda datang ke sini untuk mencuci otak kami sekarang. Bukankah Anda hanya ingin kami bekerja sama dengan Anda dalam mengkritik tanah air kami? Saya tahu trik Anda. Selama orang Amerika memarahi Amerika Serikat, kamu akan sangat bersemangat sampai kamu tidak bisa tidur, dan kamu tidak sabar untuk mengirim videonya ke dunia. Pergi ke dunia. Ye Chen membuang senyum bercanda tadi, menatap pemuda berwajah Cina, dan bertanya dengan serius. Izinkan saya bertanya, apakah Anda orang Amerika atau Cina? Tentu saja saya orang Amerika. Anak laki-laki itu berkata tanpa ragu-ragu, paspor saya disita oleh Anda. Jika Anda melihat paspor saya sekarang, Anda dapat melihat dengan jelas bahwa saya adalah warga negara Amerika Serikat. Ye Chen mengangguk. Jauh di lubuk hatinya dia sangat kecewa dengan sekelompok orang ini, terutama anak laki-laki keturunan Tionghoa ini. Meski perkataannya tidak salah, namun membuat Ye Chen merasa sangat tidak nyaman. Jadi, dia berkata dengan tenang dan dingin, oke, kalau begitu, kamu harus menunggu negaramu menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Hezekiah lagi dan berkata dengan serius, Nona He, aku tidak mau untuk menanyakanmu lagi pertanyaan yang sama. Aku dipercaya oleh ayahmu untuk menyelamatkanmu. Jadi tidak peduli dari negara mana kamu berasal, selama kamu bersedia ikut denganku, aku akan menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke Tiongkok. Tapi, jika kamu sendiri, kamu benar-benar tidak ingin pergi bersamaku, dan aku, Ye Chen, tidak akan pernah melakukan apapun untuk memaksa orang lain. Tolong rekam video untukku dan jelaskan bahwa kamu tidak mau pergi. Aku akan mengambil videonya kembali ke ayahmu. Meskipun itu untuk memberi pertanggungjawaban kepada ayahmu. Ketika Ye Chen menyebut namanya, Hezekiah merasa seperti disambar petir, hanya menyisakan keterkejutan di wajahnya. Dia belum pernah bertemu Ye Chen, tetapi hanya melakukan obrolan suara di WeChat. Karena percakapannya tidak sering dan isinya tidak banyak, dia tidak terkesan dengan suara Ye Chen. Jadi dia tidak pernah menyebut orang di depannya. Sobat, hubungi Ye Chen di WeChat.
Namun, setelah mendengar namanya, Hezekiah langsung menjodohkan mereka berdua. Pada saat ini, dia berseru dengan penuh semangat dan bertanya, "Tuan Ye, mengapa kamu ada di sini?" Ye Chen mengangkat bahunya dan menghela nafas tak berdaya. "Sudah kubilang sebelumnya, tempat ini tidak aman, kan? Kamu hanya tidak percaya. Tahukah kamu betapa ayahmu mengkhawatirkanmu?" Hezekiah tidak bisa berhenti menangis ketika mendengar ini. Anak laki-laki India di samping tanpa sadar berkata, "Zekiah, jangan tertipu olehnya, orang ini pada pandangan pertama bukanlah orang baik." Anak laki-laki Cina itu juga mengambil alih dan berkata setuju. "Ya Zekiah, jangan percaya padanya, Anda harus yakin bahwa Gedung Putih pasti akan menyelamatkan kita." Saat dia berkata, dia sedikit bersemangat, dan berkata dengan penuh semangat, "Saya percaya selama kita bertahan, kita akan bisa keluar dari sini. Setelah kami diselamatkan, di mata media, kami harus menjadi pahlawan yang bersumpah mati di depan kekuatan oposisi. Kemudian ketika kami kembali ke Amerika, kami pasti akan menjadi pahlawan yang menarik perhatian semua orang. Jika Anda ditipu olehnya sekarang, Anda ditipu olehnya. Jika Anda menghasut pemberontakan, Anda tidak hanya tidak akan bisa menjadi pahlawan yang dicari semua orang, Anda bahkan mungkin menjadi jalanan tikus yang diteriakkan semua orang." Melihat sirkuit otak orang ini begitu aneh sehingga dia tidak dapat memahaminya, Ye Chen bertanya kepadanya sambil mencibir, "Bung, kamu seharusnya lahir dan besar di Amerika sejak kamu masih seorang anak, kan?" Anak laki-laki Cina itu mengangguk sedikit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak heran." Pria itu buru-buru bertanya, "Tidak heran apa?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak heran kamu begitu berbakat. Kami di Tiongkok benar-benar tidak bisa berkultivasi berbakat sepertimu." Melihat semua orang masih mempertanyakan identitas Ye Chen, Hezekiah buru-buru berkata, "Kalian semua salah paham. Tuan Ye jelas bukan anggota oposisi. Dia adalah ketua China di Hao Group, Ye Chen, yang saya katakan sebelumnya pergi, Tuan." Bagaimana mungkin? 7 lainnya membalas hampir bersamaan. Salah satu gadis Amerika berkata, "Zekiah, otakmu pasti rusak. Coba pikirkan, bagaimana bisa seorang bos besar dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar bisa begitu muda?" Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan tanpa menunggu jawaban Hezekiah, menjawab. Dia berkata, "Tidak apa-apa menjadi begitu muda. Tetapi pernahkah Anda memikirkan bagaimana seorang bos besar dengan kekayaan bersih lebih dari 100 miliar dapat secara pribadi pergi ke Suriah untuk melakukan hal seperti itu? Selain itu, Sanji sudah menganalisis itu untukmu barusan. Jika dia benar-benar bos besar, bagaimana dia bisa sampai ke sini dari Tiongkok dalam waktu sesingkat itu? Apakah menurutmu dia adalah Iron Man?" Bocah Tiongkok itu berseru, "Itu benar, Zekiah. Pikirkan tentang itu baik-baik, pikirkanlah. Anda belum pernah bertemu Tuan Ye sama sekali. Jadi bagaimana Anda bisa tahu bahwa pria di depan Anda adalah dia? Saya curiga orang ini mungkin telah memecahkan kata sandi ponsel Anda, periksa riwayat obrolan Anda, dan kemudian menemukan kekurangan ini. Itu sebabnya saya datang untuk berbohong kepada Anda dengan berpura-pura menjadi Tuan Ye." Hezekiah menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Saya yakin dia adalah Tuan Ye, baru saja saya tidak melakukannya. Cocokkan suaranya di kehidupan nyata dengan suaranya di voice chat. Tapi sekarang aku yakin mereka adalah orang yang sama." Yang lain mengira Hezekiah pasti gila. Anak laki-laki Tionghoa itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zekiah, saya tahu bahwa kamu, seorang gadis, pasti takut mati. Tetapi kamu harus percaya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani membunuh warga negara Amerika sesuka hati. Kita pada akhirnya akan menjadi diselamatkan." Ye Chen terhibur olehnya dan tidak bisa tidak bertanya kepadanya, "Saudaraku, izinkan saya jujur dan objektif. Anda memiliki berbagai kasus penembakan yang terjadi di Amerika Serikat sepanjang hari, menewaskan beberapa atau bahkan puluhan orang di setiap kesempatan. Anda mengatakan bahwa tidak ada yang berani membunuh warga negara Amerika sesuka hati.
bukankah Anda merasa bertentangan? Bocah Tionghoa itu tersipu dan menjawab, hal-hal yang Anda sebutkan itu semua terjadi di Tiongkok, itu tidak terjadi di luar negeri. Bagaimana hal-hal yang terjadi di Tiongkok bisa dihitung? Ye Chen bertanya sambil tersenyum, apa maksudmu? Apakah kamu mengatakan bahwa apa yang terjadi di daerah setempat adalah konflik antar masyarakat? Benar, bocah Tionghoa itu langsung setuju, ini adalah konflik antar masyarakat. Ye Chen mengangguk, memandang Hezekiah, dan berkata, menurutku, ayahmu, kamu tahu, kamu harus bergaul dengan para idiot ini sepanjang hari, dan kamu tidak tahu betapa menyedihkannya itu. Ekspresi Hezekiah sangat memalukan. Dia juga merasa bahwa teman-temannya ini biasanya lebih pintar dari yang lain, dan mereka semua adalah akademisi terkemuka dan orang-orang baik. Tetapi sekarang, entah kenapa, mereka semua tampak sangat anti-intelektual. Ye Chen tidak yakin apakah Hezekiah benar-benar mempercayai identitasnya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya, membuka kotak dialog antara dia dan Hezekiah dari WeChat, lalu mengarahkan layar ke arahnya, membuka riwayat obrolan, dan berbicara. Dia berkata, catatan obrolan semacam ini tidak dapat dipalsukan. Jadi Anda percaya identitas saya, kan? Hezekiah berkata tanpa ragu-ragu, saya percaya. Ketika beberapa orang melihat adegan ini, mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Ayo. Mereka ada di sini, Anda telah lama menyerang Ye Chen, membuang banyak lidah, hanya untuk membuktikan bahwa Ye Chen palsu. Oleh karena itu, mereka mengedepankan berbagai argumentasi dan mengemas pandangan mereka secara mulus dari dalam hingga luar. Tapi sekarang, hanya dengan menggunakan ponsel, Ye Chen sepenuhnya membatalkan semua penilaian yang dibuat oleh siswa terbaik yang merasa benar sendiri ini, membuat ketujuh orang ini tertegun sejenak. Bocah India itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, ini tidak mungkin, bahkan jika Anda benar-benar ketua Ye, tidak mungkin Anda bisa bergegas dari Tiongkok Timur ke Suriah dalam waktu sesingkat itu. Iya, bocah Tiongkok itu juga berkata, ini tidak logis, bahkan pesawat penerbangan sipil tercepat pun tidak dapat melakukannya. Ye Chen tersenyum sinis dan bertanya, kalian berdua adalah yang paling mampu. Izinkan saya bertanya, apa pesawat penerbangan sipil tercepat yang Anda tahu, bocah? Tiongkok itu berkata dengan tatapan arogan, tentu saja saya tahu, saya belajar pesawat terbang, cukup mendalam. Saat ini, pesawat penerbangan sipil tercepat adalah jet bisnis Gulfstream G650. Pesawat ini menggunakan mesin Rolls-Royce Inggris yang bertenaga. Kecepatan terbangnya bisa mencapai Mach 0,95 atau 95% kecepatan suara. Tapi ini juga salah satu jet bisnis termahal di dunia. Mustahil bagi siapapun tanpa orang kaya raya untuk membelinya. Ye Chen bertepuk tangan, Anda benar-benar murid yang baik. Tampaknya Anda pasti sangat baik dalam melafalkan teks, sungguh menakjubkan. Saya biasa melihat semua jenis dewa mobil keyboard di internet yang bahkan tidak memiliki SIM. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan dewa mesin keyboard lagi. Bocah Tionghoa itu berkata dengan marah, jangan menyindir di sini. Bahkan jika Anda benar-benar mengendarai Gulfstream, tidak mungkin G650 tiba di Suriah dalam waktu sesingkat itu, jadi pasti ada rahasia tersembunyi di dalam diri Anda. Ye Chen tersenyum. Maaf, saya tidak datang dengan G650. Dia berkata. Pada titik ini, Ye Chen menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan tenang, saya datang dengan concorde. Concorde? Ketika Ye Chen mengucapkan 4 kata ini, semua orang terkejut. Siapa yang berani percaya bahwa concorde, legenda yang berakhir 20 tahun lalu dan raja kecepatan super di bidang penerbangan sipil, masih beroperasi? Bocah Tionghoa itu tanpa sadar tertawa dan berkata, kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri. Concorde sudah lama pensiun. Sekarang tidak ada maskapai penerbangan di dunia yang masih mengoperasikan pesawat penumpang supersonik. Apakah menurut Anda kami bodoh? Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Oh, aku sendiri benar-benar tidak mengerti.
Mengapa aku banyak berbicara denganmu di sini? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Hezekiah dan berkata, situasinya adalah mendesak sekarang. Pihak oposisi telah diumumkan bahwa jika kedutaan AS tidak menyetujui permintaan mereka, mereka akan mulai membunuh sandera, jadi kita tidak perlu membuang waktu lagi dan pergi dari sini sekarang. Hezekiah mau tidak mau bertanya. Kalau begitu teman-temanku, Ye Chen He mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, orang bodoh macam apa temanmu? Aku yakin kamu sudah melihat semuanya. Aku akan meninggalkannya di sini. Aku hanya akan membawamu bersamaku hari ini. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan memberimu waktu 10 detik untuk memikirkannya. Hanya membawa satu orang bersamamu? Bocah India itu mengangkat tangan kanannya ke udara dengan nada menghina, membuat isyarat seperti mengulurkan tangan untuk memutar bola lampu, dan mengerutkan bibirnya dan berkata, kaulah orang yang benar-benar membuatku merasa nyaman dengan diriku sendiri. Sejujurnya, meskipun kamu memintaku untuk pergi bersamamu, aku tidak akan pergi bersamamu. Ye Chen mengabaikannya, tetapi memandang Hezekiah dan berkata, masih ada 5 detik. Hezekiah tiba-tiba mengalami dilema. Dia sangat ingin mengikuti Ye Chen keluar dari sini. Lagi pula, dia dipercaya oleh ayahnya untuk datang ke Suriah untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak mau meninggalkan teman-teman sekelas dan teman-temannya yang memiliki cita-cita yang sama di sini. Saat ini, anak laki-laki asal Tiongkok itu langsung berkata, Zikiu, meskipun identitasnya tidak menjadi masalah, kamu tidak boleh pergi bersamanya. Ada 2.000 pemberontak bersenjata di luar, dan jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa terbunuh. Anda tidak boleh mengolok-olok keselamatan Anda sendiri. Ya, seorang anak laki-laki kulit putih berkata, cara terbaik bagi kami sekarang adalah menunggu Ibu Pertiwi menyelamatkan kami. Jika Anda pergi bersamanya sekarang, Anda tidak hanya memiliki jalan keluar yang sempit, tetapi bahkan jika Anda selamat secara kebetulan, Anda pasti akan menyesalinya. Pada saat ini, Hezekiah sepenuhnya memahami bahwa sangat mustahil baginya untuk meyakinkan teman-teman ini. Jadi, dia berkata, semuanya, saya tidak ingin melukai kepercayaan diri semua orang, tapi saya tidak terlalu percaya bahwa Gedung Putih akan datang untuk menyelamatkan kita. Jadi, berbicara tentang ini, Hezekiah ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan tegas, jadi saya telah memutuskan untuk pergi bersama Tuan Ye, baik itu hidup atau mati. Saya tidak akan menyesali keputusan saya. Ye Chen mengangguk dan berkata, oke, jangan bicara omong kosong dengan mereka lagi, ayo pergi sekarang, www. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke arah Hezekiah, menariknya dari tanah, dan melepaskan ikatan tali yang diikatkan di tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada seseorang yang turun dari tangga di luar. Jadi dia segera berbisik di telinga Hezekiah, seseorang di sini, duduklah dulu. Hezekiah buru-buru duduk kembali di tanah, dan Ye Chen lalu dia mengambil mundur beberapa langkah dan dengan cepat menempel di dinding di sebelah pintu besi. Setelah beberapa saat, dia mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Arab di luar. Ye Chen bisa merasakan ada 3 orang yang menuruni tangga saat ini. Orang yang memimpin sedang berbicara dengan keras. Segera setelah itu, 2 dari 3 orang itu tetap berada di pintu terluar, dan pemimpinnya masuk sendiri. Begitu dia masuk, Faisal dan yang lainnya langsung berteriak, halo, Komandan Hamid. Mendengar ini, Ye Chen langsung bersorak. Di saat yang sama, saya merasa muak dengan 7 orang idiot berpendidikan tinggi di depan saya. Bukankah mereka menunggu Korps Marinir menyelamatkan mereka? Korps Marinir tidak datang, Tuan Yan yang datang lebih dulu. Setelah itu, saya mendengar Komandan Hamid bertukar kata dengan Faisal dan orang lain di luar. Mungkin bertanya kepada Faisal bagaimana keadaan para sandera di dalam. Salah satu penjaga buru-buru mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dan kemudian pemimpinnya berkata, buka pintunya, segera. Terdengar suara pintu dibuka. Setelah beberapa saat, pintu besi dibuka dari luar,
dan seorang pria berseragam kamuflase gurun masuk. Yang menarik adalah saat dia melangkah masuk, sosoknya jelas bergoyang ke kiri, yang membuat Ye Chen langsung melihat bahwa pria ini sebenarnya adalah seorang cacat dengan masalah pada kaki kirinya. Hamid melangkah masuk, melihat bahwa tidak satu pun dari 8 sandera yang mengenakan kerudung. Dia langsung marah, dan berteriak dengan tajam, "Kamu bajingan, mengapa kamu tidak mengenakan kerudung pada mereka? Sekarang mereka melihat wajahku, bukan, harus membunuh mereka." Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa masih ada sosok di penglihatan tepi di sebelah kanannya. Jadi dia buru-buru menoleh untuk melihat, dan sekilas dia melihat Ye Chen yang sedang melihat langsung padanya sambil tersenyum. Ketika dia melihat bahwa Ye Chen adalah wajah yang tidak dikenalnya, dia langsung terkejut dan tanpa sadar ingin mengeluarkan pistol dari sakunya. Pada saat ini, Ye Chen mengarahkan moncong AK-47 langsung ke arahnya, lalu menutup pintu dengan satu kaki, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, berlutut di tanah dengan kepala di tangan." Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata pada dirinya sendiri, Yu berkata, "Saya kira kamu tidak bisa mengerti bahasa Mandarin." Hamid segera berkata dalam bahasa Mandarin, Kamu dari Huaxia?" Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Yo, kamu juga bisa berbahasa Mandarin?" Hamid berpura-pura tenang dan berkata, "Saya dulu belajar di Tiongkok, dan saya belajar bahasa Mandarin. Awalnya, ayah saya berharap saya akan melakukan yang terbaik untuk mengembangkan perdagangan dengan China di masa depan, tetapi saya tidak menyangka ayahku akan dibunuh oleh tentara pemerintah." Setelah selesai berbicara, dia memandang Ye Chen dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Apakah kamu dari tentara pemerintah?" Ye Chen sedikit tersenyum, "Saya bukan dari tentara pemerintah." Hamid tampak ngeri dan berkata, "Lalu siapa yang kamu layani?" Ye Chen menunjuk ke arah Hezikiu dan berkata, "Saya di bawah pengawasan ayah gadis ini, dititipkan untuk membawa pulang bayi perempuannya." Setelah itu, dia menunjuk ke arah Hamid dan berkata dengan dingin, "Jadi kamu bukan orang yang saleh, perang adalah perang. Tetapi kamu menculik beberapa orang yang sedang belajar dan membaca dengan bodoh. Apakah kamu seorang pelajar yang takut ditertawakan jika kamu berbicara?" Hamid mengertakkan gigi dan berteriak, "Jangan bicara omong kosong padaku di sini. Aku menculik mereka karena mereka bersekutu dengan pasukan pemerintah dan merupakan musuhku, dan kamu datang kepadaku dan berbicara dengan sangat berani. Aku ingin membawa orang pergi. Menurutku tempat seperti apa aku di sini? Kamu bisa datang kapanpun kamu mau dan pergi kapanpun kamu mau." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika tidak, lakukan. Kamu yakin jika aku membunuhmu sekarang, kamu masih bisa mengungsi dengan selamat?" Hamid He segera mengertakkan gigi dan berkata, "Orang-orang di luar adalah bangsaku. Tidak mungkin kamu bisa melarikan diri." Ye Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak, tidak, tidak. Kamu salah. Orang-orang di luar semuanya adalah bangsaku." Kemudian, Ye Chen membuka pintu dan memerintahkan Faisal, "Kendalikan 2 orang di luar, dan ingatlah untuk tidak membiarkan orang-orang di halaman mendengar." Faisal mengangguk tanpa ragu-ragu, "Ya." Hamide tertegun dan berteriak dengan marah, "Faisal, beraninya kamu mengkhianatiku, mengkhianati tujuan besar kita untuk menggulingkan pasukan pemerintah. Maaf, Faisal." Menunjuk ke arah Ye Chen dengan hormat dengan kedua tangannya dan berkata tanpa ragu-ragu, "Kesetiaan saya sekarang hanya kepada pria ini." Rumput hati Hamid menjadi dingin ketika mendengar hal itu. Bagaimanapun, dia juga telah memimpin tentara selama bertahun-tahun, dan penilaiannya terhadap situasi strategis sangat akurat. Saat ini, dia menyadari bahwa dia dan Ye Chen masing-masing memegang setengah dari inisiatif. Di ruang bawah tanah ini, inisiatif ada di tangan orang Tionghoa ini. Karena dia menodongkan pistol ke arahku dan menyuap anak buahku, dia bisa membunuhku di ruangan ini kapan saja. Tapi, aku bukan. Itu dia benar-benar pasif. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya dia
dia tidak bisa menyuap seluruh basis 1 atau 2.000 orang, karena jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia akan langsung menjatuhkanku. Jadi mengapa repot-repot menghabiskan begitu banyak usaha, menyelinap ke ruang bawah tanah ini? Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada Ye Chen, "Teman-teman, kita berdua tidak boleh terlalu impulsif. Kita bisa berbicara dan mengobrol baik tentang apapun yang ingin kita katakan. Lagi pula, saya juga telah belajar di Tiongkok selama bertahun-tahun, dan saya telah melihat Anda sangat baik." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Mudah untuk berbicara jika Anda mau. Saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda mengizinkan saya mengambil orang pergi, aku tidak akan mempermalukanmu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata dengan serius, "Setelah aku membunuhmu, selama aku berlari lebih cepat, anak buahmu mungkin tidak dapat bereaksi. Lagi pula, anak buahmu tidak memperhatikanku ketika aku masuk. Aku percaya itu. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahuinya ketika aku pergi." Begitu Ye Chen mengatakan ini, Hamid, yang berada di seberangnya, segera menjadi gugup. Dia juga tidak bodoh. Pangkalan yang dipertahankan oleh 1 atau 2.000 orang masih bisa memungkinkan orang Tionghoa menyelinap masuk secara diam-diam. Hal ini menunjukkan bahwa pertahanan diri sendiri tidak ada artinya di hadapan lawan. Saat ini, Ye Chen melanjutkan, "Pada saat mereka menemukan tubuh Anda tergeletak di ruang bawah tanah ini, saya mungkin sudah meninggalkan Suriah. Tapi bagaimana dengan Anda? Anda hanya bisa berbaring dan menerima 1 atau 2.000 orang Anda. Pemakaman dipersiapkan untukmu. Kamu mempunyai status yang tinggi di ketentaraan. Menurutku pemakamanmu akan megah." Wajah Hamid langsung berubah menjadi hijau. Dia dengan cepat memahami bahwa dia dan Ye Chen tidak 50-50 seperti yang dia bayangkan. Ye Chen bisa mengambil inisiatif. Jika Ye Chen membunuhnya terlebih dahulu, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Jika dia benar-benar marah dan bunuh diri terlebih dahulu, lalu melarikan diri dengan lancar, bukankah dia akan menderita kerugian besar? Memikirkan hal ini, ekspresi Hamid tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Dia secara alami enggan melepaskannya. Lagi pula, dia masih menunggu untuk menggunakan para sandera tersebut untuk memeras dana dari kedutaan besar AS. Dia memiliki 1 atau 2.000 tentara, yang diberi makan dengan kuda, dan terdapat kesenjangan pendanaan yang sangat besar. Dia menunggu rejeki nomplok untuk menstabilkan tentara. Jika ada surplus tambahan, dia juga dapat membeli sejumlah senjata baru dari pedagang senjata, lengkapi pasukan untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Namun, meskipun uang itu penting, dia juga seorang komandan, yang setara dengan panglima perang dan kaisar setempat. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan uang ini, dia memiliki tim ini dan tidak akan khawatir tidak memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang. Keberuntungan di masa depan. Jika pihak oposisi tidak meraih kemenangan akhir, dia juga bisa menjadi pejabat tinggi. Oleh karena itu, baginya yang terpenting adalah hidup dan hidup aman. Kalau tidak, jika aku mati di sini, keluarga nenekku akan mendapat masalah besar. Hanya karena hidupnya sendiri lebih penting, dia tidak berani menghadapi Ye Chen secara langsung. Setelah memikirkannya, Hamid mengertakkan gigi dan mencoba melakukan upaya terakhir, berkata, "Saudaraku, tidak mudah bagimu untuk datang jauh-jauh ke sini. Ditambah lagi, kita ditakdirkan untuk bersama. Aku tidak bisa tolak semua permintaanmu, tapi kamu selalu harus menyelamatkan mukaku, dan kamu tidak bisa membiarkan aku berakhir sia-sia. Bukankah kamu punya pepatah lama di Tiongkok? Tinggalkan garis tipis dalam segala hal agar kita bisa bertemu lagi di masa depan." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Saya harus mengatakan, Anda memang seorang pembicara sastra Tiongkok yang baik. Anda bahkan dapat memberi saya 1 atau 2 kalimat lengkap, www." Hamid tersenyum canggung dan berkata, "Untuk menggunakan satu kata untuk menggambarkannya, saya juga seorang siswa yang mendapat nilai A." Ye Chen mengangguk dan bertanya kepadanya, "Kamu bilang kamu memintaku untuk menyelamatkan muka untukmu.
Tapi aku tidak tahu bagaimana kamu ingin menyelamatkan muka ini, Hamid. Melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi mencemooh. Saudaraku, ini benarkah, 8 orang ini, setengah untukmu dan setengahnya lagi untukku. Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa tamu dari jauh diterima, jadi aku biarkan kamu memilih dulu, kamu bisa memilih 4 dari mereka dan membawa mereka pergi. Lalu pergi 4 sisanya untukku. Begitu Hamid mengatakan ini. Kecuali Hezekiah, 7 orang di sebelahnya semuanya gila. Apa-apaan ini? Apakah orang yang datang dengan concorde ini begitu jahat? Komandan oposisi datang, dan bukannya membunuhnya, dia malah dikendalikan olehnya. Yang lebih keterlaluan adalah keduanya kini sedang bernegosiasi. Yang lebih keterlaluan lagi, Hamid ini justru menyetujuinya. Dia meminta Ye Chen untuk membawa 4 orang. Bukankah itu berarti 4 orang bisa diselamatkan langsung olehnya? Karena Hezekiah bertekad untuk menempati 1 kuota, masih ada 3 kuota tersisa. Ketika dia memikirkan hal ini, anak laki-laki Tionghoa itu berseru, Tuan Ye, tolong selamatkan saya, kami adalah rekan senegaranya, kami adalah rekan senegaranya, Anda tidak dapat mengatakan apapun dan menolak untuk menyelamatkan saya. Ye Chen melambaikan tangannya, hei, jangan bicara padaku. Ayolah, apakah kamu tidak ingat apa yang kamu katakan tadi? Saya menganggap Anda sebagai rekan senegaranya. Sekalipun Anda memiliki paspor dari negara lain, selama darah bangsa China kita mengalir masuk kamu, di mataku, kamu semua adalah rekan senegaraku. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata tanpa daya, lihat, kamu sendiri yang mengatakannya, kamu lahir dan besar di Amerika Serikat, dan tanah airmu adalah Amerika Serikat. Anda telah mengatakan demikian. Saya tidak bisa terburu-buru mengakui Anda sebagai rekan senegara saya. Bukankah ini memaksa Anda untuk mengkhianati tanah air Anda? Pihak lain menangis dan tersedak. Tuan Ye, itu salah saya. Faktanya, saya tidak lahir di Amerika Serikat, saya lahir di Tiongkok. Tetapi kemudian orang tua saya berimigrasi dan membawa saya ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika. Alasan mengapa saya selalu mengklaim bahwa saya lahir di Amerika. Saya tidak ingin dipandang rendah oleh orang Amerika, dan saya ingin mereka tahu bahwa meskipun saya lebih tua, saya tidak memiliki wajah Amerika, namun saya lahir di Amerika dan saya adalah orang Amerika asli. Berbicara tentang ini, dia menangis dengan getir. Sebenarnya saya adalah orang yang memuja orang asing. Saya telah menyadari kesalahan saya sekarang. Saya tahu bahwa apa yang mengalir di tulang saya masih. Ye Chen berseru dan menyela. Oke, bukankah? Aku mengatakannya, aku mengerti maksudmu. Ketika pihak lain mendengar ini, dia merasa seolah-olah dia memiliki harapan untuk bertahan hidup, dan segera menangis dan berkata, Tuan Ye, terima kasih banyak. Mulai sekarang, saya akan menjadi sapi dan kuda, dan menjadi baik, saya akan membalas budi Anda. Seorang anak laki-laki kulit putih Amerika di sampingnya juga berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, saya minta maaf kepada Anda atas kecerobohan dan kekasaran saya tadi. Tolong bawa aku bersamamu juga. Bocah India itu juga menangis sambil merintih, sambil menangis. Dengan pilek dan air mata, dia berkata, Tuan Ye, saya menyalahkan saya karena buta. Faktanya, saya selalu merindukan sejarah dan peradaban Tiongkok yang indah, dan aku juga mengagumi pahlawan kesepian sepertimu. Tolong jangan ingat penjahatnya, tapi, beri aku kesempatan. Begitu yang lain melihat mereka mulai memohon, dan mereka juga mulai menangis dan mengemis. Ye Chen tersenyum kali ini, menoleh ke arah Hamid, dan berkata dengan serius, Komandan H. Hamid dengan cepat berkata, Saudaraku, pertemuan adalah takdir, dan takdir adalah teman. Jangan panggil komandan seperti itu. Aku minta maaf, juga, izinkan aku memberitahumu sesuatu dari hatiku. Nama belakangku adalah Hamid, dan ketiga kata ini terhubung. Jika bisa, cobalah untuk tidak memisahkannya. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru tersenyum lagi. Ditambahkan,
Tentu saja, jika Anda merasa mengucapkan 3 kata itu terlalu melelahkan, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa, bersambung.